Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara pembukaan PPDB online SMP Negeri 197 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMP Negeri 197 Jakarta. Acara yang ketiga, sosialisasi PPDB online oleh Wakil Kesiswaan SMP Negeri 197 Jakarta. Acara keempat, doa oleh Guru Agama SMP Negeri 197 Jakarta. Dan kelima, penutup. Mengawali kegiatan pembukaan PPDB online SMP Negeri 197 Jakarta, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan membaca basmalah, kegiatan PPDB online SMP Negeri 197 Jakarta mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kelancaran dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasilnya. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMP Negeri 197 Jakarta kepada Ibu Suhaimi MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, orang tua peserta didik kelas 9 SMP Negeri 197 Jakarta, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, tak terasa waktu berjalan terus dan sampailah saat ini kita mempersiapkan anak-anak kita untuk mendaftar ke sekolah jenjang yang lebih tinggi, yaitu anak-anak kita bisa mendaftar ke SMA negeri, ke SMK negeri, atau ke madrasah aliyah negeri sesuai dengan minat mereka. Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu mengerti betul juknis tentang PPDB tahun ini, karena juknisnya berbeda dengan tahun lalu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan 2 SK terkait dengan PPDB tahun ini, yaitu yang pertama SK Kadis nomor 501 tentang juknis PPDB. Yang kedua SK Kadis nomor 506 tentang zonasi PPDB tahun 2020. Bapak Ibu bisa mendownload SK-SK tersebut dan kemudian mempelajarinya. Bapak Ibu, sesuai dengan juknis tersebut, untuk tahun ini Bapak Ibu mendaftar PPDB untuk anaknya itu dari rumah, melalui online atau melalui daring. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Jakarta belum bersih dari COVID-19. Jadi akan sangat berisiko sekali bila Bapak Ibu mendaftarnya langsung ke sekolah. Bapak Ibu berbondong-bondong datang ke sekolah untuk mendaftar PPDB, itu sangat berisiko sekali. Sehingga diharapkan dan disarankan Bapak Ibu mendaftarnya dari rumah melalui online. Itu mudah sekali. Bapak Ibu tinggal membuka web PPDB, yaitu ppdb.jakarta.go.id. Nah, setelah dibuka, Bapak Ibu buka jenjang SMA dan pilih sekolah mana sesuai dengan zonasi. Kemudian tinggal memasukkan nomor peserta. Nomor peserta itu adanya di lembar rapot Sidanira yang sudah dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Wali kelas membagikannya melalui Japri WA kepada peserta didik atau kepada orang tua, sehingga Bapak Ibu sudah punya semua nomor tersebut. Itu tinggal dimasukkan saja. Dan kemudian untuk patokan PPDB ini adalah bukan nilai,
walaupun di rapor sidang nilai tersebut ada 5 nilai dari 5 semester, yaitu nilai mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Tapi yang mempengaruhi adalah usia, bukan nilai. Karena tahun ini tidak ada lagi ujian nasional, beda dengan tahun lalu. Tahun lalu yang dilihat adalah nilai ujian nasional dan zonasi. Tetapi di tahun ini yang dilihat adalah usia. Semakin usianya lebih tinggi, itu kemungkinan diterimanya lebih besar. Itulah kebijakannya Bapak Ibu ya. Jadi bukan dari nilai tapi dari usia. Dan kemudian jalurnya pun juga lebih banyak dari tahun lalu. Tahun ini ada jalur inklusi, ada jalur afirmasi, ada jalur zonasi yang reguler sekarang ini, dan ada juga jalur perpindahan orang tua bekerja, kemudian ada jalur prestasi juga, dan ada jalur anak orang tuanya guru. Jadi kalau Bapak Ibu berprofesi sebagai guru di sekolah negeri, anak-anaknya bisa langsung masuk ke sekolah Bapak Ibu, kuotanya 5% ya. Dan nanti Ibu Fatma Dewi Susilawati, Wakil Kesiswaan SMP Negeri 197 Jakarta, akan memberikan penjelasan lebih detail dan lebih rinci dalam paparannya nanti. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tolong dengarkan dan simak ya, sehingga betul-betul mengerti bagaimana alurnya dalam melaksanakan pendaftaran PPDB tahun ini. Bapak Ibu, saya doakan semoga anak-anak Bapak Ibu semuanya diterima di sekolah yang diimpikannya. Ya, amin amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah paparan ini mungkin nanti akan diberikan jadwal ya untuk Bapak Ibu bisa bertanya jawab dengan kita, berdiskusi mengenai PPDB ini. Nanti akan diatur waktunya, mungkin nanti pagi misalnya 9A, siangnya 9B, kemudian esoknya 9C pagi, siangnya 9D, dan seterusnya. Nanti jadwalnya akan dibagikan ya, mungkin nanti sehabis lebaran kita bisa mulai untuk berdiskusi rapat dalam Zoom meeting, sehingga Bapak Ibu mesti mendownload dulu aplikasi Zoom meeting di Play Store. Nanti kita bisa mengundang Bapak Ibu untuk ikut rapat, ikut diskusi mengenai PPDB ini, sehingga Bapak Ibu betul-betul memahami bagaimana untuk mendaftar PPDB tahun ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sosialisasi PPDB online oleh Wakil Kesiswaan SMP Negeri 197 Jakarta. Kepada Ibu Hajah Roro Fatma Dewi MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 197 Jakarta, Ibu Suhemi MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia PPDB SMP Negeri 197 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas 9 SMP Negeri 197 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 9 SMP Negeri 197 Jakarta beserta anak-anak Ibu kelas 9. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa menyampaikan sosialisasi tentang PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita saksikan. Sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 197 Jakarta. Jalur PPDB tahun 2020-2021 itu yang pertama adalah zonasi, kemudian afirmasi, prestasi ataupun perpindahan orang tua dan anak ataupun anak guru. Adapun tahapan pelaksanaan PPDB yaitu adalah 1. Prapendaftaran, yang kedua pengajuan cetak PIN atau token, kemudian yang ketiga aktivasi PIN atau token, yang keempat pendaftaran, yang kelima lapor diri.
Tahapan prapendaftaran itu yang pertama adalah calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan dalam bentuk pindai atau scan atau foto dokumen. Kemudian mengakses situs publik PPDB online DKI Jakarta di http://ppdb.jakarta.go.id. Yang ketiga, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun. Yang keempat, mengisi formulir secara online. Kelima, mengunggah berkas persyaratan. Yang keenam, mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi PIN ataupun token. Ketujuh, setelah memperoleh akun, dilanjutkan dengan proses aktivasi akun dan proses pendaftaran. Adapun tahapan pengajuan cetak PIN ataupun token, 1. Mengakses situs publik PPDB online DKI Jakarta di http://ppdb.jakarta.go.id. Yang kedua, mencetak PIN atau token dengan cara klik tombol registrasi akun. Yang ketiga, mengisi formulir secara online. Keempat, mencetak tanda bukti registrasi yang berisi PIN ataupun token. Kelima, setelah memperoleh PIN atau token dilanjutkan dengan melakukan aktivasi dan proses pendaftaran. Tahapan aktivasi PIN, yang pertama, mengakses situs publik PPDB online DKI Jakarta. Yang kedua, melakukan aktivasi PIN atau token dengan cara klik tombol aktivasi. Yang ketiga, mengganti PIN atau token dengan password yang mudah diingat. Kemudian yang keempat, setelah melakukan ganti PIN atau token dilanjutkan dengan proses pendaftaran dan login. Tahap pendaftaran online. Yang pertama, mengakses situs publik PPDB online DKI Jakarta. Yang kedua, melakukan login. Yang ketiga, memilih sekolah ujian. Keempat, mencetak tanda bukti pendaftaran. Yang kelima, yang dinyatakan diterima di sekolah, pilihan wajib melanjutkan proses lapor diri. Tahapan lapor diri online. Yang pertama, calon peserta didik baru mengakses situs publik PPDB DKI Jakarta. 2. Melakukan lapor diri dengan cara klik tombol lapor. Yang ketiga, mengisi nomor pendaftaran dan PIN atau token yang didapat pada saat pengajuan akun atau cetak PIN. Mekanisme pelaksanaan PPDB. Untuk prapendaftaran dilakukan secara daring melalui situs ppdbjakarta.go.id dengan ketentuan sebagai berikut. Calon peserta didik baru yang harus melakukan prapendaftaran adalah calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. Keempat, calon peserta didik baru lulusan tahun sebelumnya, paling lama 2 tahun. Itulah yang harus melakukan prapendaftaran. Kemudian calon peserta didik baru yang berasal dari Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK. Kemudian calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing dan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan selama masa PPDB. Prapendaftaran dilakukan sesuai jadwal oleh calon peserta didik baru ataupun orang tua maupun wali untuk memasukkan data calon peserta didik baru ke dalam database sistem PPDB daring. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf A yang tidak melakukan prapendaftaran tidak dapat mengikuti PPDB.
Pelaksanaan pra-pendaftaran. Calon peserta didik baru melakukan pra-pendaftaran secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id pada waktu yang telah ditentukan. Mengunggah foto atau hasil pindai dokumen asli sebagai persyaratan pra-pendaftaran, yaitu untuk jenjang SMP dan SMA, akta kelahiran atau surat keterangan lahir, kemudian kartu keluarga, yang kemudian rapor untuk SMP adalah rapor kelas 7 sampai kelas 9 semester 1. Kemudian sertifikat akreditasi sekolah asal, surat pernyataan bertanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali calon peserta didik baru bermaterai 6.000. Untuk jenjang SMK masih sama, yaitu akta kelahiran atau surat keterangan lahir, kartu keluarga, kemudian raport kelas 7, kelas 8, kelas 9 semester 1. SMP, kemudian sertifikat akreditasi sekolah asal, juga surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali calon peserta didik baru bermaterai 6.000. Adapun jadwal pra-pendaftaran secara daring mulai tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Kemudian pendaftaran. Waktu pendaftaran, pelayanan peserta didik baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pelayanan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id. 1. Layanan sistem informasi dilaksanakan secara 24 jam non-stop. Yang kedua, pelayanan keluhan yang disampaikan melalui layanan keluhan secara daring oleh calon peserta didik baru atau orang tua atau wali atau masyarakat akan ditanggapi pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 16. Hari Minggu dan hari libur nasional tidak ada pelayanan PPDB. Jalur pelaksanaan PPDB SMP dan SMA. Jalur inklusi dimulai tanggal pendaftaran atau pemilihan sekolah tanggal 15 dan 16 Juni 2020. Waktunya jam 8 sampai 16. Keterangannya adalah secara daring. Proses seleksinya tanggal 15 Juni dan pukul 8 sampai 16. Tanggal 16 Juni pukul 8 sampai 15 secara daring juga. Pengumuman tanggal 16 Juni tahun 2020 pukul 17 secara daring. Lapor diri tanggal 17 Juni pukul 8 sampai 24 WIB. Tanggal 18 Juni pukul 1 sampai 14.00 secara daring. Jalur afirmasi bagi orang anak asuh panti, anak pembinaan olahraga, prestasi berkelanjutan, dan anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Pendaftaran atau pemilihan sekolah tanggal 15 Juni 2020 pukul 8 sampai 16. Tanggal 16 Juni pukul 8 sampai 15 secara daring. Pengumuman tanggal 16 pukul 17 secara daring juga. Untuk lapor diri tanggal 17 Juni 2020 pukul 8 sampai 24. Ataupun tanggal 18 Juni pukul 1 sampai 14 secara daring. Kemudian jalur prestasi non-akademik. Pendaftaran itu tanggal 15 pukul 8 sampai 16. Tanggal 16 Juni pukul 8 sampai 15 secara daring. Proses seleksi tanggal 15 Juni 2020 pukul 8 sampai 16. Kemudian 16 Juni pukul 8 sampai 15 secara daring. Pengumuman tanggal 16 Juni pukul 17.
Lapor diri 17 Juni 2020 pukul 8 sampai 24, sedangkan yang tanggal 18 Juni pukul 1 sampai 14 secara daring. Jalur afirmasi bagi pemegang KJP atau KJP Plus, anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta, anak dari pengemudi Jaklingko, dan anak yang terdaftar dalam DTKS. Waktu pendaftaran itu tanggal 19 sampai 20 Juni pukul 8 sampai 24. Tanggal 22 Juni pukul 1 sampai 15 secara daring. Proses seleksi tanggal 19 sampai 20 pukul 8 sampai 24. Tanggal 22 Juni 2020 pukul 1 sampai 15 secara daring. Pengumuman tanggal 22 Juni 2020 pukul 17 secara daring. Lapor diri tanggal 23 Juni 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 24 Juni 2020 pukul 1 sampai 14 secara daring. Kemudian jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Waktu pendaftaran tanggal 15 Juni sampai 2 Juli pukul 8 sampai 16. Tanggal 3 Juli 2020 pukul 8 sampai 15 secara daring. Proses seleksi tanggal 15 Juni sampai 2 Juli pukul 8 sampai 24. Tanggal 3 Juli pukul 1 sampai 15 secara daring. Pengumuman tanggal 3 Juli 2020 pukul 17 secara daring. Lapor diri tanggal 4 Juli 2020 pukul 8 sampai 24, tanggal 6 Juli 2020 pukul 1 sampai 14 secara daring. Jalur zonasi pendaftaran atau pemilihan sekolah tanggal 25 sampai 26 Juni 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 27 Juni pukul 1 sampai 15 secara daring. Proses seleksi pukul 25 tanggal 25 sampai 26 Juni pukul 8 sampai 24. Tanggal 27 Juni pukul 1 sampai 15 secara daring. Pengumuman tanggal 27 Juni 2020 pukul 17 secara daring. Lapor diri tanggal 29 Juni 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 30 Juni 2020 pukul 1 sampai 14 secara daring. Jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta. Waktu pendaftaran ataupun pemilihan sekolah tanggal 1 sampai 2 Juli 2020 pukul 8 sampai 16. Tanggal 3 Juli 2020 pukul 8 sampai 15 secara daring. Proses seleksi tanggal 1 sampai 2 Juli 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 3 Juli 2020 waktu pukul 1 jam 1 sampai 15 secara daring. Untuk pengumuman tanggal 3 Juli 2020 pukul 17. Tanggal 4 Juli 2020 pukul 8 sampai 24 secara daring. Untuk lapor diri tanggal 4 Juli 2020 waktu pukul 8 sampai 24. 6 Juli 2020 pukul 1 sampai 14 secara daring. Tahap akhir pendaftaran atau pemilihan sekolah 7 Juli 2020 pukul 8 sampai 24. 8 Juli 2020 pukul 1 sampai 15. Proses seleksi tanggal 7 Juli 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 8 Juli 2020 pukul 1 sampai 15 secara daring. Pengumuman 8 Juli 2020 pukul 17 secara daring. Lapor diri tanggal 9 Juli 2020 pukul 8 sampai 16 secara daring.
Jadwal pelaksanaan PPDB untuk SMK jalur inklusi, pendaftaran tanggal 15 Juni 2020 pukul 8 sampai 16. Tanggal 16 Juni 2020 pukul 8 sampai 15 secara daring. Proses seleksi tanggal 15 Juni 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 16 Juni 2020 pukul 1 sampai 15 secara daring. Pengumuman tanggal 16 Juni 2020 pukul 17 secara daring. Lapor diri tanggal 17 Juni 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 18 Juni 2020 pukul 1 sampai 14 secara daring. Jalur afirmasi bagi anak asuh panti, anak pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan, dan anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Pendaftaran tanggal 15 Juni 2020 pukul 8 sampai 16. Tanggal 16 Juni 2020 pukul 8 sampai 15 secara daring. Proses seleksi tanggal 15 Juni 2020 pukul 8 sampai 16. 16 Juni 2020 pukul 8 sampai 15 secara daring. Pengumuman tanggal 16 Juni 2020 pukul 17. Lapor diri tanggal 17 Juni 2020 pukul 8 sampai 24 dan tanggal 18 Juni 2020 pukul 1 sampai 14 secara daring. Jalur prestasi non-akademik untuk pendaftaran tanggal 15 Juni 2020 pukul 8 sampai 16. Tanggal 16 Juni 2020 pukul 8 sampai 15 secara daring. Proses seleksi tanggal 15 Juni 2020 pukul 8 sampai 16. Tanggal 16 Juni 2020 pukul 8 sampai 15 secara daring. Pengumuman 16 Juni 2020 pukul 17. 17 Juni untuk lapor diri tanggal 17 Juni pukul 8 sampai 24. Tanggal 18 Juni pukul 1 sampai 14 secara daring. Untuk jalur afirmasi bagi pemegang KJP atau KJP Plus, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, anak dari pengemudi Jaklingko, dan anak yang terdaftar dalam DTKS. Pendaftaran tanggal 19 sampai 20 Juni 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 22 Juni 2020 pukul 1 sampai 15 secara daring. Proses seleksi tanggal 19 sampai 20 Juni pukul 8 sampai 24. Tanggal 22 Juni pukul 1 sampai 15 secara daring. Pengumuman tanggal 22 Juni 2020 pukul 17 secara daring. Lapor diri tanggal 23 Juni 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 24 Juni 2020 pukul 1 sampai 15 secara daring. Jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Pendaftaran tanggal 15 Juni sampai 2 Juli pukul 8 sampai 16. Tanggal 3 Juli pukul 8 sampai 15. Adapun proses seleksi tanggal 15 Juni sampai 2 Juli pukul 8 sampai 16. Tanggal 3 Juli pukul 8 sampai 15 secara daring. Pengumumannya tanggal 3 Juli 2020 pukul 17 secara daring. Lapor diri tanggal 4 Juli 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 6 Juli 2020 pukul 1 sampai 14 secara daring. Jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta. Pendaftaran, verifikasi dokumen, dan pemilihan sekolah tanggal 1 sampai 2 Juli 2020 pukul 8 sampai 16. Tanggal 3 Juli 2020 pukul 8 sampai 15. Proses seleksi tanggal 1 sampai 2 Juli 2020 pukul 8 sampai 16. Tanggal 3 Juli 2020 pukul 8 sampai 15 secara daring. Pengumumannya tanggal 3 Juli 2020
pukul 17 secara daring. Lapor diri tanggal 4 Juli 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 6 Juli 2020 pukul 1 sampai 14 secara daring. Tahap akhir pendaftaran verifikasi dokumen dan pemilihan sekolah. Tanggal 7 Juli 2020 pukul 8 sampai 14 sampai 24. Maaf. Tanggal 8 Juli 2020 pukul 1 sampai 15 secara daring. Proses seleksi 7 Juli 2020 pukul 8 sampai 24. Tanggal 8 Juli 2020 pukul 1 sampai 15 secara daring. Pengumuman tanggal 8 Juli 2020 pukul 17 secara daring. Lapor diri tanggal 9 Juli 2020 pukul 8 sampai 16 secara daring. Pendaftaran daring. Calon peserta didik baru atau orang tua yang telah melakukan aktivasi PIN atau token dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran daring sebagai berikut. Mengakses situs publik PPDB daring DKI Jakarta. Yang B. Melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Memilih sekolah tujuan. Mencetak tanda bukti pendaftaran. Dan bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di sekolah pilihan, wajib melanjutkan ke fase lapor diri. Lapor diri secara daring. Lapor diri daring adalah sebagai berikut. Mengakses situs publik PPDB daring DKI Jakarta di http://ppdbjakarta.go.id. Melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Melakukan klik tombol lapor diri dan mencetak tanda bukti lapor diri. Proses seleksi jalur zonasi. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar dalam zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Jalur afirmasi. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi daya tampung afirmasi, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftarnya. Jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta. Jika jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan perkalian nilai rata rapor dengan nilai akreditasi, urutan pilihan sekolah, usia tertua ke usia termuda, dan waktu mendaftar. Untuk keterangannya, untuk PPDB SMP, rata nilai rapor yang sudah divalidasi yaitu rata nilai rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Jadi ada 5 semester. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan PKN. Untuk SMP atau SMK, yaitu rata nilai rapor yang sudah divalidasi, yaitu rata nilai rapor kelas 7, kelas 8, kelas 9 semester 1, jadi juga 5 semester. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan IPS. Jalur prestasi non-akademik. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan jenjang kejuruan tertinggi, peringkat kejuaraan, kategori kejuaraan diutamakan kejuaraan perorangan, perkalian nilai rata rapor dengan nilai akreditasi, dan usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda. Jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan perkalian nilai rata rapor yang telah divalidasi dengan nilai akreditasi, urutan pilihan sekolah, usia tertua ke usia termuda, waktu mendaftar. Nah, layanan informasi PPDB, website Distrik DKI Jakarta, yaitu distik.jakarta.go.id.
atau ppdb.jakarta.go.id. Layanan pengaduan PPDB 021 395 04052 atau 021 395 04053, atau bisa juga melalui media sosial Disdik DKI Jakarta @official PPDB DKI, atau bisa juga di @ppdb DKI maupun di Twitternya yaitu @ppdb DKI 1. Terima kasih atas semua perhatiannya. Demikian tadi sosialisasi yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, doa kepada Bapak Intifar SPDI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi PPDB tahun ajaran 2020-2021. Salawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara demi acara sudah kita laksanakan dengan harapan mudah-mudahan informasi-informasi yang telah disampaikan oleh panitia PPDB bermanfaat buat kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh keberkahan. Dan kita berdoa semoga wabah yang sedang melanda bumi Indonesia ini, semoga Allah cepat angkat dan kita semua bisa beraktivitas normal. Bagi yang beragama Islam, marilah sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dan bagi yang beragama lain sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fa annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, wa min baladina hadha khasa Indonesia, wa min buldanil muslimina amma, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min rihil ahmari wa damil aswadi wa da'il akbar. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar thumma wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi-informasi yang diberikan oleh panitia semoga bermanfaat bagi kita semua. Ahlul kalam, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembukaan PPDB online SMP Negeri 197 Jakarta tahun 2020-2021. SMP Negeri 197 Jakarta, salju bersinar. Moto kami, SMP Negeri 197 Jakarta, hebat, prestasi dan prestise, oke. SMP Negeri 197 Jakarta, unggul, imtak dan iptek, prioritas, akhlak mulia, nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.